Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Kami dari Pendidikan Akuntansi 2018, Universitas Negeri Jakarta. Saya Nurul Salamah dan teman-teman saya, Madiana Ayu Utami, Muklas Nur Ardiansyah, dan Nelly Farhana. Adapun pembahasan yang akan kami jelaskan di antaranya, yang pertama ada pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, dan 3P. Yang kedua ada tujuan perusahaan melakukan CSR. Yang ketiga ada tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR. Yang keempat ada pro dan kontra terhadap CSR. Saya akan menjelaskan tentang pengertian CSR menurut organisasi dan para ahli. Yang pertama, the World Business Council for Sustainable Development. CSR sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Maksudnya dari berperilaku etis, yaitu CSR beroperasi secara legal dan mendapat persetujuan pemerintah setempat dan masyarakat. Dan arti dari kontribusi pembangunan ekonomi yaitu CSR dapat meningkatkan kualitas hidup karyawannya dan keluarganya, serta masyarakat luas pada umumnya. Setelah itu, menurut EU Green Paper on CSR, CSR sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian kepada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Selanjutnya menurut AB Susanto, CSR sebagai tanggung jawab perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tanggung jawab baik di dalam perusahaan itu menunjukkan ke arah pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan luar perusahaan yaitu dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat sekitar, serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang. Selanjutnya, menurut Markman dan Farrell, CSR yaitu suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3P. Menurut Elkington, mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi yang lebih populer dengan singkatan 3P, yaitu mencapai keuntungan atau profit bagi perusahaan, yang kedua memberdayakan masyarakat atau people, dan memelihara kelestarian alam dan bumi atau planet. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan 3P. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya dan harus berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Nah, hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga nih. People, profit, dan planet. Hubungan yang ideal antara profit, people, dan lingkungan adalah seimbang. Tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Kenapa? Karena konsep 3P ini dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab jika si perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya. Beberapa perusahaan bahkan menjadi terganggu aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan 3P ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep CSR memadukan 3 fungsi perusahaan. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomis yaitu untuk memperoleh keuntungan atau profit bagi perusahaan. Profit itu merupakan unsur terpenting ya dalam perusahaan dan tujuan utama dari kegiatan usahanya. Nah, di profit sendiri hakikatnya itu perusahaan mendapatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh oleh mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Yang kedua ada fungsi sosial. Artinya, perusahaan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan stakeholder, primer maupun sekunder. Menyadari ya, bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena dukungan masyarakat itu sangat diperlukan bagi keberadaan perusahaan. Maka perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. Karena perusahaan perlu melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir ada fungsi alamiah. Nah, perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam, planet atau bumi. Hubungan kita dengan lingkungan itu adalah hubungan sebab akibat ya. Jika kita dapat merawatnya, maka lingkungan itu akan menjaga kita. Tetapi sebaliknya, jika kita mengabaikan lingkungan, maka kita akan mendapat masalah gitu terhadap lingkungannya. Lalu banyak nih pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal nih, dengan melestarikan lingkungan itu, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih. Kenapa? Karena ada sisi kebaikan, seperti ada kesehatan, kenyamanan, dan ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Madiana Ayu Utami. Ya, terima kasih kepada Nur Salamah. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan mempresentasikan terkait tentang tujuan perusahaan melakukan CSR. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Uung sebelumnya terkait dengan prinsip-prinsip tentang CSR. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan melakukan CSR. Menurut Chuck Williams 2001 yang terdapat pada Restuari 2011 halaman 123 menyebutkan bahwa tujuan perusahaan menerapkan CSR adalah agar dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi stakeholder dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan kebijakan. Nah, jadi perusahaan dalam melakukan CSR ini adalah untuk memenuhi tanggung jawab. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan terkait dengan tanggung jawab ekonomis atau kata kuncinya adalah make a profit. Nah, sebelumnya berdirinya sebuah perusahaan itu adalah motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan di sini harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup, survive, dan berkembang. Nah, jadi di sini nama yang dikatakan oleh perusahaan itu pasti identik dengan kata profit atau laba. Jadi tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab ekonomis. Nah, selanjutnya itu adanya tanggung jawab legal. Atau kata kunci yang bisa diingat dari tanggung jawab legal itu adalah obey the law. Yang mana perusahaan ini di sini berdiri harus taat hukum dalam proses mencari laba. Jadi di sini saling keterkaitan. Perusahaan di sini tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang mana ketika perusahaan ini telah melanggar hukum, telah melanggar yang hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka perusahaan ini bisa jadi
ditutup oleh pemerintah, yang mana pada akhirnya perusahaan ini tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya itu sebagai tanggung jawab ekonomis, yaitu make a profit. Nah, selanjutnya itu adanya tanggung jawab etis, yang mana perusahaan di sini memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, adil, dan fair, yang mana norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Nah, yang mana di sini dalam perusahaan ini menjalankan tanggung jawab ekonomisnya dan mengikuti peraturan, di sini tanggung jawab etis yaitu beethical ini juga perlu, di mana adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu adalah untuk dilaksanakan untuk sebagai tameng dalam melakukan etika bisnis. Nah, yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab filantropis, yang mana selain perusahaan memperoleh laba, taat hukum, dan berperilaku etis, perusahaan juga dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Di sini CSR ini bukan hanya memberi kucuran dana tunai, tetapi CSR ini harus berkesinambungan, harus berkelanjutan, harus berkontinu. Jadi yang mana bukan hanya sekedar memberi bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang di sekitar. Karena kita kan hidup itu menyatu dengan alam, selaras dengan alam. Ketika alam itu sehat, ketika alam itu memberikan fungsinya dengan baik, maka perusahaan itu dan kehidupan kita itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi di sini selain memberikan dana CSR ini untuk masyarakat, tapi juga di sini perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya di sini adalah be a good citizen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik, yang kini dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility. Nah, keempat poin CSR ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan, tidak hanya mementingkan tanggung jawab ekonomi, legal, etis, tapi juga filantropis. Dan keempatnya ini harus menjadi satu kesatuan yang diterapkan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang harus diutamakan karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, namun keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dalam menghasilkan laba. Nah, sebaiknya kegiatan untuk menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pengembangan yang berkelanjutan. Karena masyarakat memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. CSR di sini bukan lagi hanya sekedar kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang pada setiap tahunnya. Jadi sebenarnya terkait tentang CSR ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang CSR itu sendiri, yang mana undang-undang ini wajib untuk dilaksanakan oleh semua perusahaan. Nah ya, sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naili. Bro Naili, dipersilakan. Nah, sebenarnya sudah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya menjalankan CSR. Namun, masih ada juga loh yang keberatan untuk menjalankannya. Nah, bahkan di antara mereka-mereka yang setuju agar perusahaan menjalankan CSR ini, masih ada juga yang memaknai tingkat keterlibatan perusahaan dalam menjalankan program CSR secara berbeda-beda. Keberhasilan CSR dan cakupan program CSR yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, di mana terdapat 3 tingkat kesadaran yang dimiliki oleh tiap-tiap individu, yaitu tingkat kesadaran hewani, tingkat kesadaran manusiawi, dan tingkat kesadaran transendental, di mana tingkat kesadaran hewani ini
dikatakan mereka ini masih mempunyai tingkat kesadaran yang menganut etika egoisme. Nah, mereka yang masih keberatan dengan program CSR ini dapat dikatakan bahwa mereka ini uh, tergolong ke tergolong ke orang-orang yang memiliki tingkat kesadaran hewani. Nah, sedangkan program CSR ini akan berjalan efektif apabila para pihak yang terkait dalam bisnis, baik itu oknum pengelola, pemerintah, dan termasuk masyarakat, sudah mempunyai tingkat kesadaran manusiawi atau tingkat kesadaran transcendental yang menganut teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontologi, dan keutamaan, serta teonomi. Nah, dengan cara yang berbeda, Lawrence, Weber, dan Post melukiskan tingkat kesadaran ini dalam bentuk tingkat keterlibatan bisnis dengan para pemangku kepentingan dalam beberapa tingkatan hubungan. Kalau tadi tingkat kesadaran, ini tingkat hubungan, yaitu ada inaktif, reaktif, proaktif, dan interaktif. Nah, perusahaan yang inaktif ini sama sekali mengabaikan apa yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Sedangkan perusahaan yang reaktif hanya bereaksi bila ada ancaman atau tekanan yang diperkirakan akan mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentingan tertentu. Kalau yang perusahaan yang proaktif ini akan selalu mengantisipasi apa saja yang menjadi kepedulian para pemangku kepentingan, sedangkan perusahaan yang interaktif selalu membuka diri dan mengajak para pemangku kepentingan untuk berdialog setiap saat atas dasar saling menghormati, saling mempercayai, dan saling menguntungkan. Nah, berdasarkan tingkat lingkup keterlibatan ini lagi, Lawrence, Weber, dan Post tahun 2005 membedakan dua prinsip CSR, yaitu ada prinsip amal dan prinsip layanan. Nah, perbedaan kedua prinsip ini itu terletak pada perbedaan kesadaran dan lingkup keterlibatannya. Di mana prinsip amal ini di dalam bisnisnya itu harus memiliki prinsip bahwa mereka harus memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Untuk tipe aktivitasnya mereka ini filantropi korporasi, yaitu tindakan sukarela untuk menunjang citra perusahaan. Contohnya itu kayak mendirikan yayasan amal, berinisiatif untuk menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kan biasanya banyak kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan tindakan amal gitu, seperti mengadakan bantuan sosial kepada yayasan yatim piatu dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam prinsip pelayanan ini, sebagai agen publik, tindakan bisnis ini seharusnya mempertimbangkan semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan. Nah, tipe aktivitas mereka ini, mereka mengakui adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan masyarakat. Lalu mereka ini menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua ragam kelompok di masyarakat karena ya prinsipnya mereka melayani masyarakat. Nah, contohnya pribadi yang tercerahkan. Contoh dari perusahaan yang menganut prinsip pelayanan ini. Nah, biasanya mereka ini memiliki pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum, lalu menggunakan pendekatan stakeholders dalam perencanaan strategis perusahaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muklas. Selanjutnya akan dibahas mengenai latar belakang dari adanya CSR ini. Pertama itu adanya kerusakan lingkungan, Undang-Undang Peraturan Terbatas Pasal 74 sehingga menimbulkan pro dan kontra. Lalu kita akan bahas mengapa sih adanya CSR ini. Jadi pada dahulu perusahaan itu dalam melakukan aktivitas bisnisnya belum memiliki alat produksi yang secara masif dapat digunakan untuk memproduksi dan dapat menghasilkan jumlah produk yang banyak dalam waktu yang singkat. Sehingga aktivitas perusahaan waktu itu lebih sedikit dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Namun seiring dengan munculnya revolusi industri pada tahun 1750 sampai dengan 1850,
Dari situ mulai bermunculan perusahaan-perusahaan baru dengan dibekali alat produksi yang canggih, menyebabkan aktivitas produksi meningkat secara cepat. Dari aktivitas produksi yang meningkat itu ternyata menyebabkan polusi yang ditimbulkan dari aktivitas mesin, sehingga berdampak pada lingkungan atau alam. Maka CSR ini muncul akibat adanya modernisasi masyarakat yang sudah memahami bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat membawa dampak negatif pada lingkungannya. Apalagi hal ini sangat dekat dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Karena perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat dan juga lingkungan. Dalam proses produksinya juga, perusahaan manufaktur ini mau tidak mau akan menghasilkan limbah produksi. Sangat erat hubungannya dengan masalah pencemaran. Proses lahirnya Undang-Undang Peraturan Terbatas Pasal 74 ini menyebutkan bahwa mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya undang-undang ini banyak menimbulkan kontroversi perdebatan pro dan juga kontra. Dari hal ini menunjukkan bahwa pelaku bisnis khususnya di Indonesia belum banyak mendapatkan atau belum banyak mendukung program dari CSR ini. Maka terdapat pihak pro dan juga pihak kontra. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai kontra dari CSR terlebih dahulu. Yang pertama, ada tujuan mencari keuntungan. Yang kedua, manajemen terpecah. Yang ketiga, meningkatkan biaya produk. Dan yang keempat adalah tidak semua sumber daya terampil. Kita akan bahas yang pertama, tujuan mencari keuntungan, di mana perusahaan ini adalah lembaga ekonomi yang tujuannya pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Jadi, alasan pertama ini mengatakan bahwa perusahaan di sini adalah lembaga ekonomi yang mencari profit saja dan tidak untuk menjadi lembaga sosial. Pada pernyataan ini juga, mereka beranggapan bahwa adanya lembaga khusus yang memperhatikan terkait hal ini, dan ini merupakan bukan tanggung jawab utama mereka. Kemudian yang kedua, perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Jadi dengan adanya CSR ini menurut mereka justru akan membingungkan manajemen perusahaan dalam mengelola kegiatan bisnisnya. Dikarenakan sudah terlalu kompleks dan terlalu banyak hal yang harus dipikirkan perusahaan mengenai bagaimana prospek usahanya dapat berkembang dan mampu bertahan. Jika ditambah harus memikirkan CSR, menurut mereka itu akan memecah fokus manajemen perusahaan. Yang ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Jadi pada poin ketiga ini mereka beranggapan bahwa dengan adanya CSR ini justru akan meningkatkan harga produk atau barang yang akan dijual perusahaan. Dalam hal ini mereka tidak mau dirugikan dengan adanya CSR. Maka pernyataan yang disampaikan adalah biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk. Dan yang keempat, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial, karena mereka hanya fokus pada mencari keuntungan. Lalu, di sini akan dibahas mengenai pro dari CSR. Yang pertama itu ada mulai kesadaran dari masyarakat, yang kedua sumber daya alam terbatas, tiga menciptakan lingkungan sosial yang baik, empat perimbangan lebih adil, lima bisnis merupakan sumber daya yang berguna, dan yang keenam adalah keuntungan jangka panjang. Kita akan bahas satu persatu. Pada poin yang pertama, awareness, kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang semakin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat. Jadi masyarakat sudah mulai aware dengan adanya kegiatan perusahaan yang dapat merugikan lingkungan dan juga masyarakat. Yang kedua, sumber daya alam yang makin terbatas. Dengan jumlah perusahaan yang semakin banyak, maka kebutuhan akan sumber daya alam akan semakin meningkat juga. Dan ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Dengan adanya CSR ini, maka akan menciptakan lingkungan yang baik antara perusahaan dan juga masyarakat. Keempat, perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat. Jadi, perimbangannya akan lebih adil karena akan sama-sama ditanggung oleh beban sosial dari masyarakat, pemerintah, dan juga perusahaan. Yang kelima, bisnis ini sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna. Sumber daya di sini yang dimaksud adalah sumber daya manusia berdasarkan hal yang mendukung adanya CSR ini.
Mereka beranggapan bahwa sebenarnya bisnis mempunyai sumber daya untuk mengelola CSR. Jadi sumber daya manusia ini dapat dicari dan dapat dikelola untuk akhirnya dapat mengelola CSR ini. Dan yang keenam ini, menciptakan keuntungan jangka panjang. Tentu saja dengan adanya CSR ini akan meningkatkan penjualan dan market share, memperkuat brand positioning, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan. Maka dari keseluruhan materi yang dibahas dapat disimpulkan bahwa CSR ini adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan. Meskipun masih terdapat pro kontra terhadap CSR, perusahaan tetap mempunyai tanggung jawab sosial terhadap apa yang telah dilakukan dan aktivitas bisnisnya, baik tanggung jawab sosial kepada masyarakat ataupun kepada lingkungan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai CSR ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.